Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. Pemirsa Mari TV di mana saja Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa kembali di kajian kitab Wasiatul Mustafa. Dan kali ini saya akan melanjutkan pada pertemuan yang kedua, yaitu wasiat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, masih seputar dampak makanan dan minuman yang kita makan, baik itu halal, syubhat maupun haram. Kita lanjutkan saja kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 2 pada baris yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Waman dan barang siapa akala yang makan siapa man al-harama akan harta yang haram, mata maka mati apa qalbuhu hatinya man. Jadi kalau orang makan makanan haram, resikonya hatinya mati. Kalau waktu kita menjelaskan di episode pertama kemarin, orang makan makanan syubhat itu hatinya gelap. Artinya kalau hatinya gelap itu susah untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Tapi kalau sudah hatinya mati, dia sudah tidak kepingin lagi untuk membedakan mana halal, mana haram. Dia tidak peduli lagi apakah itu halal, apakah itu haram. Nah, orang yang makan makanan haram itu, sebagaimana wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada wasiat yang kedua ini, waman akala dan barang siapa akala yang makan siapa man al harama akan harta yang haram, mata maka mati apa qalbuhu hatinya man, wa khaffa dinuhu dan akan remeh, wa khaffa dan remeh apa dinuhu agamanya man, agamanya remeh, agamanya dia tidak jadikan sebagai patokan utama, menggampangkan urusan-urusan halal haram. Ini orang yang akibat dari makan makanan haram meremehkan hukum-hukum agama. Yang haram dibikin halal, yang halal dibikin haram, yang haram dibikin remeng-remeng dan lain sebagainya. Wa dha'ufa dan lemah apa yakinuhu keyakinannya man. Di orang yang makan makanan haram itu keyakinannya akan lemah terhadap kebenaran agama Islam. Jadi kalau kita merasa semakin hari tidak semakin dekat kepada Allah, semakin hari semakin meremehkan agama, semakin hari semakin lemah keyakinan kita kepada ajaran agama Allah, coba introspeksi diri. Jangan-jangan kita sering makan makanan haram. Wahajiba dan menghalangi siapa Allahu Allah da'watahu akan doanya man. Ya, sering menyalahkan Allah. Dari dulu kita berdoa kepada Allah belum kunjung dikabulkan, belum juga dia dapatkan. Coba introspeksi diri. Karena orang yang makan makanan haram itu, makanan haram itu akan menghalangi doa kita kepada Allah. Wa qallat ibadatuhu dan sedikit ibadahnya. Sholat 5 waktu dia tinggalkan, kadang sehari semalam cuma sholat 2 kali. Itu juga karena kebetulan ada di rumah sama anak istri. Begitu di perjalanan dia sudah lupa sholatnya. Bahkan ada yang setahun sholat cuma 2 kali, Idul Adha sama Idul Fitri doangan. Nonton bola kuat dari mulai sore sampai subuh Liga Champion.
Tetapi ketika tahajud 2 rakaat saja sudah berat. Ke kamar mandi bisa kencing doangan, sholat tahajudnya dia lupakan. Orang yang makan makanan haram ketika sudah urusan ibadah sedikit banget yang dia lakukan. Yang wajib doang. Yang sunnah boro-boro. Bahkan kadang-kadang boro-boro yang sunnah, yang wajib pun dia tidak kerjakan. Efek dari makan makanan haram itu seperti itu. Selanjutnya pada hadis wasiat yang berikutnya, ya Ali, wahai Ali, idza ghadaba, apabila marah siapa Allahu Allah, ala ahadin, terhadap seseorang, razaqahu, maka akan memberikan rizki kepada ahad siapa Allahu Allah, malan haraman, harta yang haram. Jadi karena kalau Allah sudah marah karena seringnya kita makan makanan haram, maka selanjutnya Allah akan memberikan kepada orang tersebut. Kalau Allah sudah murka, yang diberikan oleh Allah itu harta yang haram. Sebuah cerita, suatu ketika ketemu dengan seorang ulama yang alhamdulillah ke rumah saya, lalu ketemu dengan tetangga saya yang kebetulan kerjaannya mencuri. Beliau tahu dan beliau menasehati, Allah itu akan memberikan rizki kepada orang tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaannya mencari makannya dari hasil mencuri, maka akan terus-terusan rizki yang dia dapatkan hanya dari cara mencuri. Orang yang mencari hartanya dengan cara mengemis, meminta-minta, maka akan menjadi kebiasaan dan Allah hanya memberikan rizki melalui meminta-minta tersebut. Karena itu harus berhati-hati, carilah harta dengan cara yang halal. Warazaqo, dan memberikan rizki kepada man, siapa Allahu Allah, malan haraman, harta yang haram. Faidastadda, maka apabila teramat sangat apa ghadabuhu, marahnya Allah, alaihi, atas ahad, wakala, maka kemudian mewakilkan atau memberikan bihi kepada ahad, syaitanan, akan sebuah setan. Maksudnya akan dikirim setan, yubariku, yang memberikan rizki apa setan, lahu, kepada man, lahu, bagi man, fihi, di dalam rizki yang dia cari tersebut. Wayashabuhu, dan akan memberikan sahabat, akan memberikan teman, siapa Allah, hu, akan ahad. Wayasghaluhu, dan akan menyibukkan siapa setan, hu, akan man, bidunya, dengan urusan-urusan dunia, anid dini, daripada urusan-urusan agama. Jadi kalau orang sudah dimurkai oleh Allah dan kemurkaan Allah itu sudah parah, maka orang tersebut justru akan didampingi oleh setan, dan setan itu akan memberkahi perjalanan orang tersebut. Jadi berkah itu bukan hanya dari Allah, tapi juga ada berkah dari setan. Makanya doa yang benar itu kalau kita ketemu pengen mendoakan teman kita dengan ucapan barokallah. Nggak cukup dengan barokah-barokah, tapi barokallah. Karena barokah itu bisa dari Allah. Maknanya sama. Kalau barokah dari Allah itu ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan kita. Itu berkah dari Allah. Tapi kalau berkah dari setan, ziyadatus su. Itu berkah dari setan. Bertambah-tambahnya keburukan, bertambah-tambahnya kejahatan. Itu keberkahan dari setan. Berawal dari mana? Berawal dari makan makanan haram yang kemudian Allah murka, tidak kunjung tobat juga. Akhirnya kemurkaan Allah teramat sangat kepada orang tersebut. Maka setanlah yang lalu kemudian mendampingi dan memberikan keberkahan, berkahnya setan kepada orang tersebut. Selanjutnya, wayashalu lahu, dan memudahkan siapa setan, lahu, bagi ahad, umurud dunyahu, urusan-urusan dunianya ahad. Jadi setan mengikuti dirinya, memberikan keberkahan kepada dia dengan berkahnya setan, menyibukkan urusan-urusan dunia dan melupakan urusan-urusan agama, dan memudahkan bagi orang tersebut untuk urusan-urusan dunia.
Ya, urusan-urusan dunia terlalu sibuk, dia lupa urusan agama, semakin jauh dari Allah. Wa yaqulu, dan berkata siapa setan, Allahu ghafurur rahim. Allahu bermula Allah itu ghafurun, maha pengampun, sya Allah ar-rahimun, dan maha penyayang. Jadi ketika setan itu mendampingi orang yang makan makanan haram tadi, setan itu mendampingi kepada orang yang dimurkai oleh Allah tadi, kemudian disibukkan dengan urusan dunia. Tetapi di sisi lain setan itu memudahkan urusan-urusan yang haram tersebut. Sambil dia berucap, Allah maha pengampun mas, gak usah takut. Tuh kata setan itu. Makanya kata Haji Romai Rama, jika tersirat di hati ingin berzina, itu nyanyian setan. Tuh ingat-ingat itu. Jadi kalau sampean merasa ketika dalam perjalanan tiba-tiba ketemu sesuatu yang menjadikan peluang untuk melakukan kejahatan, oh mumpung lewat diskotik, mampir ke diskotik, ada minum-minuman keras, pengen minum minuman keras, yakinlah itu nyanyian setan, gitu ya. Itu kata Haji Romai Rama seperti itu. Jadi setan itu seperti itu. Kalau orang sudah makan makanan haram, orang sudah minum minuman haram, orang sudah melakukan perbuatan haram, tidak segera bertaubat dan dia lanjutkan, maka akan semakin didukung oleh setan dan setan akan membisikkan di telinganya. Allah itu maha pengampun mas, gak usah takut, embat aja udah embat. Maha pengampun kok Allah itu. Nanti habis ini kamu taubat. Padahal kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Keseringan dan kebiasaan makan makanan haram, minum minuman haram, berperilaku yang haram. Akhirnya kita lupa bertaubat. Sebelum kita mati, tiba-tiba kita bertaubat. Itu hidayah. Tapi jarang sekali orang yang sudah terlena dengan makan makanan haram, minum minuman haram, perilaku yang haram, kadang-kadang terlena dia dengan keenakan dan keindahan yang haram-haram itu sampai mati dia tidak bertaubat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi makan makanan haram itu sangat berisiko. Kenapa? Karena orang yang makan makanan haram berlebihan, berterus-terusan akan didampingi oleh setan. Dan setan akan menjerumuskan dirinya sampai mati. Ya Ali, wahai Ali, masafaro tidak pergi. Siapa ahadun seseorang talibal harami yang mencari harta yang haram, masyian dalam keadaan berjalan, illa kana kecuali ada. Siapa asyaitonu setan, qarinahu menemani ahad. Wala raqiban dan tidaklah pergi seseorang dengan berkendaraan, illa kana radifahu kecuali ada siapa setan, radifahu membonceng di kendaraannya. Jadi kalau naik mobil itu setan ikut numpang, kalau naik kuda setan ikut numpang, naik onta untuk numpang, naik motor setan untuk numpang. Untuk apa perlunya? Mempengaruhi orang tersebut supaya yakin dengan apa yang dia lakukan, padahal yang dia lakukan itu haram, dan bahkan setan itu akan memberikan petunjuk jalan untuk menuju dan memakan dan meminum makan dan minuman dan perbuatan yang haram. Tuh bahayanya orang yang makan makanan haram. Wala nasya, dan tidaklah lupa siapa ahadun seseorang di antara kamu ismallahi akan nama Allah indal jima'i ketika berhubungan intim, illa syarakahu syaitan kecuali setan ikut nimbrung dengannya. Tuh, dengerin ini yang pengantin baru maupun yang pengantin bau, kalau mau berhubungan intim harus ingat Allah, membaca doa. Doa yang paling singkat, Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibis syaiton mimma razaqtana. Supaya setan itu tidak ikut nimbrung. Karena kalau nggak baca doa, setan ikut nimbrung. Gitu loh. Ini penting ini, meskipun sedikit agak porno, tapi harus disampaikan supaya ngerti. Illa syarakahu kecuali nimbrung apa setan, kecuali nimbrung akan ahad, siapa asyaitonu setan. Di mana nimbrungnya? Fi waladihi, dalam terjadinya anak dari hubungan tersebut. Jadi anaknya hasil produksi dari suami istri dan setan. Kenapa? Karena waktu
memproduksi, lupa nama Allah. Wadzalika, dan yang demikian itu sebagaimana qauluhu, firman-Nya Allah Ta'ala, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Wasyarikhum, dan nimbrunglah kamu sekalian kepada mereka. Nimbrung itu apa bahasa yang benar itu? Intervensi. Fil amwali, di dalam harta-harta, wal auladi, dan anak-anak, wa'idhum, dan berilah janji kepada mereka. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kulil haram. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadati fi dinihi. Tetaplah orang-orang mukmin itu bertambah dalam hal agamanya. Malam yakulil haram, bagi orang-orang yang tidak makan makanan haram. Jadi orang itu kalau makannya tidak haram, ditambah-tambah terus oleh Allah keimanannya, ditambah-tambah terus oleh Allah kedekatannya, semakin hari semakin dekat kepada Allah. Karena itu hindari makan makanan haram. Waman faraqal ulama, waman, dan barang siapa faraqo, yang memisahkan diri, al ulama, akan ulama, mata, maka mati apa qalbuhu, hatinya man. Wa amia, dan buta, tuli, an ta'atillahi ta'ala, dari ketaatan kepada Allah. Hati-hati, orang kalau makan makanan haram semakin hari semakin jauh dari Allah. Orang kalau makan makanan haram semakin hari semakin ringan agamanya, semakin meremehkan hukum Islam. Dan orang kalau makan makanannya halal, maka orang tersebut akan semakin mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan setiap perjalanan yang dia inginkan, dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Tapi kalau orang makan makanan haram dan terbiasa dengan makanan haram, akan semakin jauh dari Allah. Dan orang yang berpisah dari ulama, menjauhkan diri dari ulama, maka orang tersebut hatinya juga mati. Karena itu jangan lupa ikuti pengajian, terutama di channel Mari TV, yang setiap hari 2 minggu, setiap hari Kamis ada pengajian, hari Rabu ada pengajian, yang insya Allah diisi oleh alumni-alumni Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Tidak perlu diragukan lagi, insya Allah semuanya kenal. Dalam hal ini saya ingin berceritakan suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saking hati-hatinya terhadap hal yang halal dan yang haram. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau tiba-tiba menemukan ada susu segelas. Di dalam susu tersebut ada sesuatu yang dipertanyakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meminum susu itu. Setelah diminum, tiba-tiba pembantunya menegur, "Tuan, siapa yang meminum susu di meja tadi?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Saya meminumnya." Kata pembantunya, "Tuan, itu susu dari seorang dukun." Orang dukun, "Siapa dukun itu?" "Saya sendiri, Tuan. Saya dulu dukun ketika saya masih kafir. Ada orang yang berkonsultasi ke saya, tidak mampu membayar, dia hutang. Tadi saya ketemu di pasar, dia bayar hutang dengan susu itu. Itu susu bayaran dari praktek perdukunan saya dulu waktu belum Islam." Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memuntahkan susu tersebut sampai memasukkan jarinya ke mulut supaya susu tersebut keluar dari mulut, dari lambungnya. Artinya sebegitu hati-hatinya dalam menjaga harta yang halal. Sekali lagi, berusahalah dengan semangat selalu makan makanan, minum minuman, dan perilaku yang dihalalkan menurut syariat Islam, supaya kita terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari godaan setan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.